Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kita bisa bertemu dalam Zoom meeting ini untuk melanjutkan pembelajaran atau niatan kita. Kita agenda kegiatan rutin dari Kafah Waris Center. Salah satunya yaitu memberikan konsultasi waris untuk umum dan gratis. Alhamdulillah untuk episode di bulan Juni ini ya jadinya kita bisa selenggarakan kembali ya kegiatan-kegiatan kita sempat lama itu tidak ada karena adanya kelas ya di mana sebelumnya kita ada kelas training waris, 4 langkah mudah penyelesaian kasus waris. Nah, itu kita selenggarakan selama 5 kali pertemuan. Jadi, waktu kita itu khusus kita ambil di hari Selasa dan Jumat. Nah, kecuali ada agenda khusus, maka di hari lain biasanya masih ada juga. Namun, kemarin itu Selasa Jumat selama 5 kali pertemuan. Kemudian setelah training waris kita lanjut lagi waktu itu training waris lanjutan. Jadi ada teknik penyelesaian kasus waris khusus di mana itu ada hal-hal yang mungkin di luar dari hal-hal kebiasaan. Nah itu ada satu dan dua lah ya. Jadi kemarin yang kedua, nah itu kegiatannya diselenggarakan itu sekali dalam setahun ya karena kelasnya itu per semester. Nah, ini insya Allah untuk bagian kedua akan ada lagi, baru ada lagi itu di tahun depan. Namun untuk di tahun ini masih ada di semester berikutnya, yaitu training teknik penyelesaian kasus waris lanjutan bagian pertama. Nah, mungkin kemarin ada yang bertanya bagaimana Ustaz, kalau saya ikut yang dasarnya dulu, yang pertama, maka bisa ikut nanti ada kelasnya kita di Agustus insya Allah. Nanti informasi lengkap akan kami informasikan di kegiatan-kegiatan kita di sini. Baik, tak lupa juga selawat beriring salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita perbanyak sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ala Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, konsultasi waris ini insya Allah kita selenggarakan ya sekali dalam sebulan itu kita usahakan ada, kecuali kalau ada kegiatan khusus. Namun jika tidak, Bapak Ibu bisa juga mengikuti konsultasi secara khusus atau secara privat, kita juga ada. Dan untuk konsultasi waris yang secara gratis dan umum ini, Bapak Ibu, nanti untuk cara kerjanya atau proses untuk bertanyanya Bapak Ibu nanti bisa langsung saja ya open mic dan kita buka langsung kesempatan siapa saja bisa langsung untuk bertanya. Jadi ini memang sesinya adalah sesi untuk konsultasi. Jadi bukan khusus pembelajaran. Jadi penyampaian dari Ustadz nanti eh, sebenarnya lebih banyak dari pertanyaan-pertanyaan yang ada. Jadi silahkan sampaikan pertanyaan-pertanyaannya, nanti akan dijawab sama Ustadz. Dan untuk Bapak Ibu yang mau bertanya nanti, maka caranya ya sampaikan terlebih dahulu nama, kemudian dari kota mana. Jadi sebutkan namanya, kemudian dari kota mana, karena kita ingin tahu juga nih yang hadir di sini. Kemudian Bapak Ibu baru jelaskan apa kasus waris yang ingin ditanyakan. Nah ini silahkan nanti disampaikan. Nah, itu saja. Jadi sangat mudah, sangat simpel dan di sini sudah hadir beberapa orang dan kita tentunya kasih kesempatan yang eh, raise hand duluan ya. Jadi kalau bisa raise hand nanti boleh klik, tapi kalau tidak kita lihat berdasarkan yang open mic ya. Kita akan coba sebut namanya. Itu saja barangkali sudah jelas ya. Dan di sini nanti Ustadz akan langsung berhadapan dengan Bapak Ibu itu seperti di kelas ya. Di kelas itu training kita seperti Bapak Ibu ikut latihan atau training di langsung dengan Ustadz di layar monitor Bapak Ibu itu di papan tulis ya. Dengan papan tulis. Nah, ini sekarang kita belum mulai ya. Kita sapa dulu Ustadz ya. Assalamualaikum Ustadz. Cek suara.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara jelas Bapak Ibu. Suaranya jelas. Jelas, Alhamdulillah. Ah, ini udah ada Oh isi. ya, oke baik. Alhamdulillah. Oke, nanti Bapak Ibu seperti dia kalau mau buat silakan raise hand karena kita akan panggilkan. Kalau seandainya mungkin tidak bisa open mic atau masalah mic-nya boleh diketik juga. Baik, langsung saja untuk kita mendapatkan kembali lebih banyak keberkahan, kita mulai pertemuan kita malam hari ini dengan membacakan bersama-sama Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Baik, di sini Alhamdulillah Ustadz juga sudah berhadir bersama kita dan kembali tadi Bapak Ibu kita di sini sesi konsultasi maka langsung sebutkan nama dari kota mana dan sampaikan apa yang mau ditanyakan dan untuk ini sudah ada yang raise hand kepada Ibu ya Bu Ani Muhammad. Silakan open mic. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini sebetulnya saya Ya, bawa teman saya, namanya Bu Neng Kurniasih, ada di sini. iya, Kami dari Bandung. iya. Ya, jadi beliau ini sebetulnya bertanya kepada saya, tapi saya undang juga ke Hmm, sini. Saya khawatir jawaban saya salah. Eh, iya, Beliau itu bertanya, dan saya sudah mencoba menjawab seperti pelajaran kita sebelumnya, Ustadz. iya, Jadi beliau itu ada persoalan. Nanti Bu Neneng mungkin bantu bantu kalau saya salah mafhum ya Bu Neneng ya. iya. Ada di sini. Jadi beliau ini ayah dan ibunya sudah meninggal. Mm-mm, Ayahnya meninggal tahun 2004, ibunya wafat iya. tahun 2025. Mm, Beliau beradik kakak itu 7 orang, 5 laki-laki, 2 perempuan. mm, iya. Dari yang laki-laki itu 2 sudah wafat. Satu wafat tahun 2005, yang satu wafat tahun 2020. Jadi Setelah bersisa orang tua ya. uh, uh, Setelah apa sebelum bersisa itu ya? setelah karena setelah Setelah, bapak oh. sebelum ibu, Oh, setelah setelah bapak bapak sebelum ibu. Ya, sebelum ibu. Nah, iya. jadi tersisa yang masih hidup itu 3 perempuan, 3 laki-laki dan 2 perempuan. Nah, Iya. beliau ini bertanya, apakah ibu beliau yang wafat tahun 2025 ini, Ibu Rukiah ini, Mm. mendapat hak waris dari anak laki-laki yang sudah wafat? Nah, gitu Oh gitu. Ustaz. Iya, ya. Oke. Iya, ya. Nah, Oke. kalau ini boleh nggak? Ini banyak pertanyaan Ustaz, banyak nih pertanyaannya. Iya, oke. Eh, Ya, silakan aja, silakan. Nggak apa-apa. ya. Nah, untuk yang pertama ini kan saya coba jawab. Saya tuh bingung karena waktu itu kita belum pernah belajar yang kayak gini ya, seingat saya gitu ya. Cuma apakah kemudian ibu yang wafat 2025 ini dapat hak waris dari anak yang sudah wafat duluan? Menurut Hmm. pemahaman saya tuh sebenarnya tetap dapat 1/6, cuma telat dibagi Iya, gitu kan, belum dibagi ibu iya kali betul. meninggal. Nah, Iya, jadi iya. saya bilang menurut pendapat saya tetap dapat 1/6 dari anak yang sudah Hmm. meninggal gitu. Nah, Iya, terus iya. pertanyaan kedua dari Bu Neng Kurniasi ini, apakah ini saya cuma kurang paham nih, apakah yang dimaksud Bu Neng ini, apakah adik-adik almarhum, apakah maksudnya ini adik almarhum Bu Rukiah atau adik almarhum yang sudah wafat gitu ya, saudara yang sudah Mm-mm. wafat itu dapat waris. Tapi kalau kata saya tidak dapat karena mereka punya anak gitu. Jadi mahjub Punya anak Ustaz ya, laki-laki. terhalang. Punya Punya anak anak laki laki-laki terhalang. ya. Iya. Nah, kalau Bu Rukiah kan berarti terhalang tuh saudara-saudaranya Bu Rukiah. Tapi kalau Iya. yang dimaksud Bu Neng ini adalah anak laki-laki pertama yang wafat, apakah kemudian saudara-saudaranya yang 6 tadi dapat? Menurut saya juga terhalang karena ada anak perempuan juga Ustadz ya. Iya, iya. Nanti Nanti kita ya. beda coba ya, kita beda. Iya, Oke. paling paling gitu aja sih Ustadz. Kalau kalau cucu laki-laki pasti semua mahjub Ustadz ya, karena masih ada anak laki-laki yang hidup gitu ya, terhalang Iya, berarti ya, betul. gitu. Iya, iya, iya. Mungkin gitu ya. Oke. Barangkali nanti Bu Neneng bisa minta tolong saya diluruskan kalau ada yang salah. Mangga Ustadz. Iya. Oke, langsung Ibu saja. Ani sudah pernah ikut training dasar ya? Sudah yang awal Oh saya. ya. Kalau yang lanjutan yang takhorus pernah ikut? Belum Ustadz. Saya tuh Oh, kemarin belum ya? bilang, saya tuh berharap tuh Ya. sebetulnya yang waktu kayak kita pertama yang saya boleh nonton video karena waktunya sempit banget saya Ustadz. Tapi kayaknya belum Oh ada ya. yang video ya. Iya, ya.
Nanti mungkin cari Berarti yang waktu. kemarin training lanjutan nggak sempat dapat informasi ya atau gimana? Kan barusan aja Belum. kemarin nih berakhir. Karena kan harus harus standby di Zoom ya Ustadz ya. Saya tuh Eh, repotnya tuh standby di Zoom-nya itu Ustadz. oh, Karena ya, ya. waktunya, kalau misalnya ada video, saya mau tuh, saya udah bilang ke Kak Rahmat kalau ada videonya, saya mau ikutin Ah, video aja kayak dulu gitu. oh, kalau rekamannya ada setiap training kita rekam ya kan. Jadi kalaupun Oh, tidak hadir di kelasnya nanti bisa nyimak videonya. Nah, videonya gitu ya. ya. Oh iya, nanti Iya. saya cek lagi Ustaz. Oke, baik. Nah, sekarang mungkin yang pertama wafat itu adalah bapak ya, ayah ya. Jadi mayat pertamanya Iya. itu adalah suami ya. Mayat pertama itu adalah suami. Jadi posisinya sebagai bapak ya. Nah, kemudian ahli warisnya yang hidup itu kan istrinya masih hidup waktu itu ya. Iya Ya, benar. Mm-mm. yang pertama. Kemudian anak laki-laki dan anak perempuan masih lengkap waktu meninggal Masih lengkap. bapaknya kan. Betul. Anak, Iya anak betul. laki-lakinya berapa orang? 5, 5. Anak perempuannya? 2. Anak perempuannya 2. Kemudian kedua orang tua dari bapak, apa ada yang masih hidup nggak? Bapak dan ibunya dari suami. Ketika Ini saya wafatnya. belum, Ini wafat tahun berapa nih? kalau Bapak itu 2004. 2004. Nah, ketika wafatnya tahun 2004, bapak dan ibunya bapak ini ada yang masih hidup nggak? Ustadz, Boleh saya dibantu? Sudah, mungkin langsung Bu Neneng aja, Bu Neneng. sudah meninggal, Ustazah. Sudah Dua-duanya. meninggal. Ya, Dua-duanya. ya, sudah Eh, meninggal. ketika di tahun 2004 ini ya. Ya. Ya, oke. Nah, kalau seperti ini kita jadikan ini sebagai mayat pertama ya. Berarti ini istri dapat 1/8. Nah, nanti ini tinggal asobah bil goiri ya. Eh, asobah bil goiri. Jadi kalau misalnya kita buat umpamaan hartanya 800 juta, maka ini dapatnya 100 ya. Ini dapatnya 700. Kemudian nanti dari sini laki-laki banding perempuan itu kan 2:1 ya. Nah, kemudian anak laki-lakinya ada 5 orang, anak perempuannya ada 2 orang. Ini berarti ada 12. Maka yang laki-laki masing-masing mendapatkan 2/12, yang perempuan mendapatkan 1/12. Nah, ya, dari 700 ini. Nanti tinggal di kalkulator aja. Nah, gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya setelah wafatnya suami, bapak, berikutnya siapa yang wafat di Anak antara anak ini? anak yang pertama, Anak yang pertama. Oke, nanti ini kita kasih aja namanya. Kalau bapak namanya siapa? Bahrudin. 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 Bahrudin ya? Ya, ya. Bahrudin. Oke. Nah, kemudian mayit kedua namanya siapa? Utang Bahrudin. Ya, Utang Bahrudin. Sultan Bahrudin ya. Ya. Sultan. Sultan Bahrudin. Utang, Ya, Ustadz, utang, Utan ya. Ah, gitu ya. utang. Utang pakai pakai G ya, Pakai- utang. Iya, iya. Utang Bahrudin. Oke. Nah, ini laki-laki ya. Ya, Ketika dia wafat ada istri, sudah menikah ya? sudah menikah. Oke, istri. Kemudian anak laki-lakinya ada berapa orang? Tidak ada. Cuma ada Oh, 2 tidak anak ada. perempuan. Ya. Oh, anak perempuan ya. Anak perempuan ada 2 orang. Iya. Kemudian istri di sini itu menjadi ibu kandungnya di sini ya. Ya. Ibu kandungnya itu masih hidup. Nah, kemudian ini tidak punya anak laki-laki, maka semua sisa itu ke saudara kandungnya, ya. Saudara kandungnya ini bapak utang ini, ya. Saudara kandung laki-laki perempuan. Jadi istri di sini dapat 1/8. Kemudian anak perempuan ini dapat 2/3. Ibu kandungnya itu dapat 1/6, ya. Nah, ini nanti sisanya, ya. Sisa. Nanti tinggal berbagi sama dengan ini laki-laki banding perempuan 2:1. Cara ngitungnya. Nah, hartanya yang mana? Hartanya dia peroleh dari sini. Ini kita hitung nanti berapa gitu ya. Jadi kalau misalnya sebentar ya, 700 kali 2 itu 1.400. Sebentar ya, coba saya cari kalkulator dulu di laptop.
1400 bagi 12. Sebentar ya Bapak Ibu. Itu benar biasa jalan, mah iya ibu tuh bisa digerakkan kaki nu sabelah. Ini 1400 bagi 12. Ada yang bisa bantu berapa itu? Bentar ya. Cari kalkulator dulu. 116,66. 116,66 ya. Iya. Nah, kayak gitu aja dulu ya. Nah, ini berarti hartanya 116,66 ya. Nah, ini nanti tinggal dikali aja ya. 116,6. Ini ya, 116,6. 116,6. Nah, ini nanti dapat sisanya nih. Ya, ini nanti sisanya tinggal berbagi. Berarti saudara laki-lakinya itu tinggal sisanya di sini 5, berarti tinggal 4 kan? Iya. Nah, saudara perempuannya tinggal 2 ya. 4 kali 2 8 ditambah 2 berarti tinggal 10. Berarti yang laki-laki itu 2/10, yang perempuan 1/10 ya. Dari sisa nih, dari sisanya nanti di sini. Nah, kemudian mayit ketiganya siapa yang meninggal berikutnya, Ibu? Solihin Bahrudin. Solihin Bahrudin. Ya, anak Solihin kedua. Baharudin. Mayit ketiga ya. Itu namanya Solihin Bahrudin. Baharudin. Ya, Baharudin. Bahrudin. Nah, ketika dia meninggal ada istri? Ada. Ada istri ya? Ada istri. Ada istri. Kemudian ada anak laki-laki? Ada satu. Ada laki-laki satu ya. Anak laki-laki satu. Anak perempuan? 2. Anak perempuan 2 ya. Anak perempuan itu ada 2. Kemudian ibu kandungnya masih hidup di sini. Ya. Nah, gitu ya. Jadi istri 1/8. Kemudian anak laki-laki ini nanti mendapatkan bagian sisa ya. Sama nanti ini 2 kali 2, 4 tambah 2, 4. Berarti yang laki-laki itu 2/4, yang perempuan dapat 1/4. Dari sisa ini ya. Nah, ibu kandung nanti dapat 1/6. Dari hartanya sama ini ya, 116. Nah, nanti Baharudin ini, Solihin Baharudin dapat harta 116,6 ditambah ini ya, dia dapat dari saudaranya dari sini. Nah, gitu ya, nanti ditambah. Nanti ditambah dari saudaranya. Itulah hartanya mayit ketiga. Nah, kemudian berikutnya siapa yang wafat? Ibunya. Ibu Ibunya Rukiah. ya. Ibu Rukiah. Jadi Ibu Rukiah itu menjadi mayit keempat ya. Nah, ini sini nanti mayit keempat. Ibu Rukiah ya. Nah, hartanya itu dia dapat dari mayit 1, dapat dari mayit 2, ditambah mayit 3. Ya, dijumlahkan semua. Itulah hartanya Ibu Rukiah. Ya, seperti itu. Nah, nanti saya akan jelaskan bagaimana cara melakukan pendataan harta ya. Yaitu menjadi hartanya Ibu Rukiah. Kemudian ketika dia meninggal, bapak dan ibu dari Ibu Rukiah sudah wafat dua-duanya ya. Sudah meninggal lebih dahulu ya, sudah meninggal lebih dahulu. Kemudian anak laki-laki yang hidup, itu tinggal berapa tuh? 3. Berarti ini Tinggal anak laki-laki 2. Berarti tinggal 3 ya. Tinggal 3. Anak perempuan tinggal berapa? 2. Tinggal 2 ya. 2. Nah, kemudian ini ada cucu ya. Ada cucu dari jalur anak laki-laki. Ya, ini ada cucu dari jalur anak laki-laki, 2 orang yang sudah wafat lebih dahulu. Ya. Nah, nanti untuk cucu ini kita berikan dulu namanya wasiyah wajibah. Ya, wasiyah wajibah. Karena ketika perhitungan waris dia terhalang. Nah, gitu ya, Bu ya. Ini butuh waktu panjang sih kalau mau menjelaskannya. Jadi cucu nanti di sini dapat wasiyah wajibah. Nanti kita buat simulasi perhitungan dulu ya untuk wasiyah wajibah itu. Cukup panjang juga kalau mau dijelaskan ya. Kita jelaskan secara global aja dulu, Bu ya. Nah, setelah itu ada yang wafat lagi? Tidak ada, Ustaz. Oh, ini aja yang wafat ya? Iya. Iya.
Jadi nanti caranya, ibu lakukan dulu pendataan seluruh harta peninggalan daripada suami maupun istri. Ya, jadi lakukan dulu pendataan seluruhnya, baik berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, termasuk apa yang disebut dengan hukukul maliyah. Jadi hukukul maliyah itu adalah hak-hak finansialnya, misalnya ada piutang. Nah, kemudian setelah itu dilakukan pendataan, lalu kemudian ditunaikan seluruh kewajiban pada harta peninggalan. Ya, baik itu misalnya ada hutang, biaya pengurusan jenazah, termasuk kalau ada wasiat-wasiatnya. Nah, kemudian nanti lakukan juga pemisahan kepemilikan harta ya. Jadi kalau dalam ilmu waris Islam, ilmu faraid, kalau kita mau melakukan pembagian harta, maka harta yang dibagi itu adalah harta miliknya mayit. Ya, harta miliknya mayit. Sesuai dengan surah An-Nisa ayat 12 ya. Walakum nisfu ma taraka azwajukum. Nah, gimana cara memisahkannya? Nih, saya hapus aja dulu ya. Cara memisahkannya itu adalah misalnya ada suami ya, suami. Kemudian ada istri. Nah, suami istri ini bisa memiliki harta yang dimiliki secara individual ya. Nah, jadi kepemilikan harta suami istri itu bisa dimiliki secara individual. Dari mana dia bisa memperoleh? Dari apa yang disebut kalau dalam ilmu fikih muamalah itu disebut dengan namanya asbabut tamalluk ya. Jadi sebab-sebab bisa memiliki harta yang dihalalkan secara syar'i oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hartanya suami secara individual itu yang mana? Itu semua harta yang diperoleh suami dari jalan yang pertama dari jalan bekerja. Nah, ini hartanya suami ya. Kemudian dari suami dapat harta misalnya dapat hadiah ya, hibah. Ya, atau misalnya dapat bonus. Atau suami misalnya dapat harta dari waris ya. Dapat tanah atau uang dari waris orang tua ataupun mungkin dari saudara yang mewariskan harta ketika tidak punya anak seperti ini kan, dapat harta waris dari saudara dan lain-lain ya. Nah, ini hartanya seorang suami. Nah, demikian juga istri itu bisa punya harta secara individual. Dari mana dia peroleh? Yang pertama bisa dapat dari waris ya. Waris misalnya dapat dari orang tua. Kemudian yang kedua, hartanya istri itu adalah misalnya ketika dia menikah dengan suaminya, dia diberikan mahar. Ya, jadi mahar itu adalah harta pribadi milik istri. Nah, gitu ya. Kemudian yang ketiga, istri bisa punya harta itu misalnya dapat dari jalan hadiah. Katakanlah suami itu pernah menghadiahkan harta kepada istri, katakanlah dibelikan perhiasan, ya, dibelikan gelang, cincin, dibelikan kendaraan, lalu dihadiahkan ke istrinya. Maka itu menjadi hartanya istri. Kemudian harta istri itu juga misalnya harta yang diperoleh karena bekerja. Dan lain-lain ya. Maka ini adalah harta miliknya istri. Nah, kemudian setelah suami istri ini menikah, ya, itu kemudian ada harta yang diperoleh dengan cara meleburkan harta milik suami atau istri. Ya. Jadi inilah yang disebut dengan harta bersama itu. Ya. Pada umumnya itu rumah, ya, kendaraan, atau mungkin ada tanah dan lain-lain ya. Kayak gitu ya. Nah, pada harta yang bersama ini, maka pemisahan kepemilikannya itu didasarkan pada kontribusi kepemilikannya. Ya. Kalau misalnya dianggap itu sudah sama kontribusinya, pada umumnya itu ini kodenya istri itu adalah D ditambah D. Nah, sehingga kalau yang wafat itu adalah suami, maka harta istri ini dikembalikan dulu ke istri. Ya.
Nah, sebenarnya kalau kita belajar ilmu faraid, kalau misalnya ada harta orang lain yang juga masih nyampur ke hartanya mereka, misalnya suami buka usaha, lalu dia buka syirkah bersama orang lain, ya, kongsi bisnis. Ya, dan lalu kemudian ada orang yang investasi, ya. Maka secara dalam ilmu fikih muamalah, begitu ada yang wafat, otomatis syirkahnya itu bubar, lalu kemudian dilakukan pengembalian saham masing-masing. Nah, gitu ya, kalau ada yang wafat di antara mereka. Nah, jadi kalau ada juga harta orang lain yang nyampur di sini, maka itu juga dikembalikan. Oke ya. Nah, kalau kita anggap aja misalnya harta itu hanya bercampur di antara suami istri, maka Ya. punya suami dipisahkan dengan milik istrinya. Milik istri dikembalikan dulu, yang B ditambah D. Nah, kemudian harta suami saja yang A ditambah C. Nah, inilah yang kemudian sebelum kita bagikan kepada ahli waris, kita keluarkan dulu semua kewajiban. Ya, jadi ini masih namanya tirkah. Tirkah itu artinya harta peninggalan. Dikeluarkan dulu biaya pengurusan jenazahnya, kemudian bayarkan hutang-hutangnya, baik hutang kepada Allah maupun hutang kepada sesama manusia, kemudian tunaikan wasiatnya kalau ada. Nah, kemudian sisanya baru dibagikan kepada ahli waris dari atas ke bawah ini. Ya. Nah, itu dari harta miliknya suami. Nah, nanti di setiap tahapan ini, hartanya masing-masing itu tinggal digabungkan saja. Ya. Misalnya mayit dua. Ya. Mayit dua ini kan hartanya dari mana dia peroleh? Pertama dia peroleh dapat waris dari mayit pertama, kemudian ditambahkan harta pribadinya sendiri. Ya. Baru kemudian diwariskan ke bawahnya lagi. Demikian seterusnya. Oke. Bisa dipahami, Ibu? Insya Allah Ustadz. Insya Allah. Oke ya. Oke. Nah, nanti kalau misalnya mau secara detail, nanti bisa dilayani secara individual ya, Bu. Nah, jadi banyak juga yang konsultasi secara individual atau mungkin Ibu bisa bersama keluarga. Jadi kita layani khusus secara individual atau bersama keluarga. Nah, nanti kita bisa perhitungan khusus ya untuk keluarga Ibu. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Rahmat nanti ya. Silakan. Nah, tapi sementara begini gambaran umumnya dulu, Bu ya. Karena ini kan konsultasi umum ya. Tapi jadi begini gambaran umumnya dulu. Ya. Ya, ya. Ya, jazakallah Ustazah. Ya, sama-sama ya. Oke. Baik, dikembalikan dulu ke Pak Rahmat. Silakan Pak Rahmat. Cek, Pak Rahmat bisa dimonitor? Cek suara agak Ya, oke. Baik, silakan. baik, alhamdulillah sudah selesai. Jadi Bapak Ibu, ini kan kalau memang penjelasan secara detail tentu butuh waktu dan nanti kalau Bapak Ibu konsultasi secara privat itu kita akan jelaskan lebih rinci ya. Ini juga kita sudah bantu dengan beberapa rincian, tapi nanti akan lebih rinci ketika Bapak Ibu kalau kita berikan dalam bentuk konsultasi secara privat. Tapi itu nanti di akhir lah kita sampaikan. Nah, sekarang Bapak Ibu kita lanjut aja dulu untuk berikutnya yang sudah resen ini ada Pak Hasrul. Langsung saja kepada Pak Hasrul, open mic, sebutkan nama dan dari kota mana dan sampaikan. Ya, sebentar saya hapus dulu ya. Boleh. Silakan Pak Hasrul, sebutkan nama dan dari kota mana ya. Silakan. Ya, Untuk di chat terima berikut. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Hasrul. Ya, nama saya Hasrul Daming dari Mamuju Ustadz, Oh, Mabuju. Sulawesi Selatan ya. Oke, ya, silakan. Sulawesi Barat Ustadz. Oh, sekarang udah jadi Sulawesi Barat. Iya, iya, iya. Oke, lanjut, Pak. Sudah mekar ya. Iya, iya. Eh, yang pertama saya sampaikan ucapan terima kasih dengan adanya kegiatan seperti ini. Kemudian yang kedua, kami juga baru kali ini mengikuti konsultasi terkait dengan waris, dan alhamdulillah di beberapa waktu lalu kami sudah coba mendaftar Ustadz untuk kegiatan yang di bulan Kelas Juli ya, nanti. training. Iya. Oh, training ya. Iya. Iya. Adapun yang ingin kami konsultasikan di malam ini Ustadz, ya, terkait dengan keluarga istri. Oh, keluarga istri, ya. Silakan, Pak. Jadi mungkin sekitar
6-7 tahun yang lalu, ya, Ya, mertua laki-laki meninggal. oke. Iya. Ya, Dan saya sambil catat ya. Oke, lanjut iya. aja, Pak. Dan 1 tahun yang kemarin, di tahun kemarin, mertua perempuan juga meninggal. Kalau mertua laki-laki waktu wafat tahun berapa, Pak? Sekitar 2019. 2019. Oke. Iya, Ketika beliau wafat, yang ahli waris yang hidup kan ada istri ya. Istri masih iya, hidup ya. iya, Nah, istri masih ada. kemudian anak laki-laki berapa orang, Pak? Tidak ada, anak perempuan 4 orang. Oh, anak perempuan 4 orang ya. Iya, 4 orang. Anak Laki-laki perempuan tidak 4 ada. orang. Iya. Bapak dan ibu dari ini suami, bapak dan Semuanya ibunya sudah, ada yang sudah meninggal, Ustaz. Oh, dua-duanya sudah meninggal. Iya, Berarti sudah kita meninggal. perlu cari saudara kandungnya, Pak. Saudara kandungnya suami ini. Ada berapa orang saudara kandungnya yang hidup ketika dia wafat? 4 orang. 4 orang. Laki-laki berapa, Pak? Tidak ada, semuanya perempuan. Oh, semuanya perempuan ya. Saudara Iya, kandung perempuan 4 orang. iya, Oke, baik. Nah, kemudian berikutnya yang wafat adalah istri ya. iya. Tahun berapa, Pak, wafatnya? Kisaran 2000, ya 2000 tahun lalu, 2015. 2025. 2025. Ya, 2025. 2025. Oh, berarti ketika wafatnya ada anak perempuan 4 orang ya. Iya, 4 orang. Anak perempuan 4 orang. Kemudian kedua bapak dan ibu dari istri ini ada yang masih hidup, Pak? Tinggal ibu. Oh, ibunya ada ya? Tinggal Ibu kandungnya masih ibunya hidup ada. ya? Ibu Iya, kandung dari ibu. istri ya? Iya. Oke. Kemudian saudara kandung laki-lakinya berapa orang? Satu orang yang hidup. 1 orang ya? 1 orang. Iya. Saudara kandung perempuan ada? 6 perempuan. Ada 6, Pak ya? 6, oke. 6. Oke, lanjut, Pak. Silakan. Iya. Sebelumnya ini saudara Iya. kandung laki-laki dari ibu 2, tapi dia sudah meninggal. Dia sudah Oh, ada meninggal yang 1. Iya. Oh, jadi yang dihitung yang hidup aja, Pak. Yang hidup ketika dia Oh, iya. meninggal. Oh, iya, 6 iya. orang ya? Yang hidup ya? Iya. Iya, 6 Ustaz. Yang hidup ya? Oke, oke. Oke. Iya. Oke, silakan, Pak. Lanjut lagi. Apa pertanyaannya? Iya. Atau cara membagi harta warisnya? Iya, pertama Ustaz yang kami tanyakan karena artinya secara umum yang kita pahami di masyarakat awam Ya. ya bahwa kita tidak pernah mengetahui sebagai ahli waris ini bahwa ini harta dari bapak dan ini sekian harta dari ibu. Yang kita ketahui itu bahwa ini semua dia harta peninggalan kedua orang tua. Iya. Suami istri ini gitu ya? Iya. Kita tidak Iya. tahu asal usulnya harta mereka dan kita tidak ini. Iya. Ya. Sebenarnya bisa, Pak, ditelusuri dari sisi riwayat. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa seseorang itu bisa memiliki harta itu dari riwayat kepemilikannya ya. Apakah harta itu diperoleh karena dia bekerja? Apakah harta itu diperoleh karena dia dapat hibah? Ataukah harta itu diperoleh karena dia dapat waris? Atau yang lainnya, dapat hadiah. Nah, seperti itu. Nah, di dalam Islam itu ini disebut dengan namanya asbabut tamalluk ya, sebab-sebab kita bisa memperoleh harta. Nah, sebenarnya bisa ditelusuri dengan cara kita tanya kepada orang yang terdekat dengan mereka. Mungkin kalau dalam kasus ini anaknya ya. Jadi anaknya itu mungkin bisa kita tanya bagaimana riwayat kepemilikan hartanya. Nah, apakah ada di harta mereka itu yang diperoleh karena dapat waris dari orang tua? Kalau ibu di sini, istri, apakah bekerja? Atau mungkin ada punya usaha? Istrinya PNS. istri mayit. Ya. Istri mayit, Ustaz. Iya, istri mayit, ya. Ya, ini yang mayit kedua di sini. Iya, dia pengurus rumah tangga, Ustaz. Oh, ibu rumah tangga ya, ibu rumah tangga.
Ada bikin usaha juga Pak, gitu. Usaha di rumah Eh, yang menghasilkan uang gitu, Sebelumnya atau mungkin ada punya usaha kebun. konveksi. Iya, ada Ah, itu usaha ada usaha. konveksi. Iya, Ada usaha konveksi ya. Berarti dia iya. dia memiliki usaha dan itu menghasilkan harta ya seperti itu. Nah, dari situ mungkin kita bisa telusuri ya harta-harta yang diperoleh itu mana yang diperoleh secara individual dan mana yang kemudian dimiliki secara bersama ya. Jadi di masa Khalifah Umar bin Khattab itu ada seseorang yang wafat itu namanya Amr ya. Jadi Amr ini ketika dia wafat punya istri namanya Habibah ya. Nah, ketika dia wafat karena mereka tidak punya anak, kemudian saudara-saudaranya Amr ini langsung mengambil kunci gudang ya, kunci gudang harta miliknya Amr langsung mau dibagi-bagikan. Kenapa? Karena dia tahu mereka punya hak di situ karena mereka tidak punya anak ya, tidak punya anak berarti sebagian harta itu menjadi hak daripada saudaranya suami. Nah, lalu kemudian Habibah ini dia protes ya, dia protes lalu melapor kepada Khalifah Umar bin Khattab ya, bahwa sesungguhnya harta ini bukanlah harta penghasilannya Amr semuanya. Nah, tetapi justru harta yang mereka peroleh itu adalah jadi ceritanya Habibah ini dia menenun kain di rumah ya, menenun kain di rumah. Kemudian setelah jadi, maka suaminya lah Amr yang kemudian menjualnya keluar ya. Jadi dia berdagang ke berbagai daerah untuk menjual kain tersebut. Kalau sekarang mungkin kita sebut istrinya ini bagian manufaktur, produksi, lalu suaminya menjadi bagian marketing, pemasaran ya. Nah, kemudian setelah dilihat kondisinya seperti itu oleh Khalifah Umar bin Khattab, harta itu dibagi dua dulu ya. Karena ini hasil dari usaha mereka bersama. Jadi 50% diberikan untuk istrinya, 50% miliknya Amr. Nah, kemudian dari 50% miliknya Amr ini, inilah yang kemudian dibagi sebagai harta waris. Karena mereka tidak punya anak, maka kemudian istrinya Habibah itu dapat seperempat. Ya, seperempat. Selain daripada 50% yang dibagi tadi. Jadi seperti itu Pak ya. Jadi nanti coba dilakukan dulu pendataan harta yang ditinggalkan oleh suami maupun istri. Lalu kemudian coba identifikasi mana yang dimiliki secara individual dan mana yang dimiliki secara bersama. Kenapa? Karena amanah yang ada di surah An-Nisa ayat 12, walakum nisfu ma taraka azwajukum. Jadi kalau kamu bagi harta, maka harta yang dibagi itu adalah harta miliknya mayit. Nah, jadi cara mengidentifikasi miliknya mayit itu seperti ini ya. Mana yang dimiliki secara individual dan mana yang kemudian ada kepemilikan bersama di dalamnya. Nah, seperti itu, Pak ya. Nah, kemudian setelah bisa dipisahkan mana hartanya suami dan mana hartanya istri. Dari milik suami ini, ya, istri itu dapat 1/8 ya. Kemudian anak perempuan ini ada 4 orang. Ada alumni training di sini. Boleh dibantu ya, alumni training. Ya, silahkan. Boleh, silahkan dibuka mic-nya Bapak Ibu yang pernah ikut training waris di Kava Waris Center. Boleh, silahkan Bapak Ibu. Anak perempuan 4 orang dapat berapa? Ayo, silahkan. Sambil kita latihan ya. Ayo, boleh silakan. Boleh dibuka mic-nya. Ini istri dapat 1/8. Anak perempuan 4 orang dapat berapa? Ayo, silakan Bapak Ibu yang alumni training. Nah, ini ada beberapa nih yang alumni training kan, yang pernah ikut training waris. Ayo, silakan. Boleh? Ada yang mau speak up, mau bantu? Boleh? Anak perempuan 4 orang dapat berapa? Kalau 4 orang? Silakan Bapak Ibu, ada yang alumni training? Anak perempuan 4 orang ini dapat 2/3 ya. Nah, nanti didapat sisanya ya. Sisa dalam bentuk namanya asobah ma'al goiri. Jadi kalau misalnya kita buat umpama-umpama ya, hartanya suami itu misalnya 240 juta. Anggap aja ya. Nah, kemudian istri ini dapat 1/8-nya. Berarti ini dapat 30 ya. Jadi dapat 2/3. 8 kali 2 ini berarti 160. Nah, ini ada 4 orang. Berarti kita bagi 4 masing-masing 40 juta per orang. Ya. Nah, kemudian sisanya ini berapa sisanya? Berarti sisanya tinggal 30, 190 berarti sisa 50 ya. Kita bagi untuk 4 orang. Berarti masing-masing dapat 12,5 ya per orang. Nah, gitu ya. Nah, ini
saudara perempuan dari si suami. Nah, kemudian istri itu hartanya yang mana? Yang ini ya. Dapat 30. Nanti ditambah harta pribadinya kayak tadi sana ya. Yang sudah dipisahkan dari harta milik suaminya. Jadi ditambahkan aja. Nah, dari sini nanti anak perempuan itu ada 4 orang, nanti dapat 2/3. Ya. Kemudian ibu kandungnya istri, karena dia punya anak, dapat 1/6. Nah, kemudian ini ada saudara kandung laki-laki dan perempuan, nanti dapat sisanya ya. Asobah bil ghairi. Ya. Asobah bil ghairi. Nah, misalnya kita buat aja ya. Misalnya harta istri dari suaminya dapat 30, kemudian anggap aja dia punya harta pribadi 210 ya. Anggap aja harta pribadinya 10 sehingga total hartanya 240 juta. Misalnya, ini contoh saja Bapak ya. Nah, kemudian dari 240 itu anak perempuannya 4 orang dapat 2/3. Ini dapat 160 ya. Bagi 4 berarti 40 juta per orang. Dari harta ibunya ya, mamanya gitu ya. Kemudian ibu kandungnya istri dapat 240, ini dapat 40 juta. Ya. 24 bagi 6 kan 40. Nah, kemudian sisanya 160 ditambah 40, 200, berarti sisanya tinggal 40 ya. Nah, sisanya kan tinggal 40. Nah, kemudian ini laki-laki ada 6 orang, 1 orang, perempuan 6 orang. Ya. Nah, cara baginya laki-laki banding perempuan itu berbagi 2/1. Ya. Laki-lakinya ada 1 orang, perempuannya ada 6 orang. Berarti totalnya 8 ya. Sehingga laki-laki masing-masing dapat 2/8, yang perempuan masing-masing dapat 1/8 dari 40 ya. Nah, berarti 40 bagi 8 itu berapa? 5 ya. 5 kali 2, 10. Betul ya? 4 kali 2, 80, ini 10. Berarti ini dapat 5 juta per orang. Ini juta per orang. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Nah, seperti ini Pak cara bagi warisnya nanti. Untuk Pak Hasrul ya. Oh iya, iya Ustaz, syukran pencerahannya. Jadi intinya di sini kita telusuri dulu ini harta masing-masing. Ya, secara hukum fikih Islam begitu Pak. Nah, gitu ya. Jadi secara hukum fikih Islam, jadi tidak otomatis ketika menikah itu langsung menjadi harta bersama. Secara hukum fikih Islam ya. Nah, tapi mungkin pakai aturan yang lain, mungkin ada aturan yang misalnya undang-undang pernikahan ya, setelah nikah itu kemudian menjadi harta bersama. Tetapi secara fikih Islam itu tidak begitu secara fikih Islam. Jadi ditelusuri berdasarkan riwayat kepemilikannya. Nah, gitu ya, seperti itu. Nah, gitu ya, Pak Hasrul. Bisa Oh, dipahami ya, Bapak ya. insyaallah, insyaallah Ustaz, insyaallah kami bisa perdalam nanti kalau ikut juga untuk training Oh, dasar. boleh. Boleh, Iya, boleh, iya, Pak. Ya, iya. iya. Jadi nanti ini ada rekamannya, nanti Bapak bisa tonton ulang sambil dicatat, Pak. Iya. Oh, insyaallah Ustaz, insyaallah. Ya, syukran Ya, Ustaz. ya, Afwan ya. Ya. Sama-sama Pak Hasrul. Ya. Alhamdulillah sudah Oke, saya. cerahkan lagi. Ya, Ya, sudah selesai. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Di sini masih ada, oh, ini yang resen sudah tidak ada, tapi ada di chat Zoom ya. Kita bacakan yang di Zoom. Oke, kita bacakan dulu satu persatu. Oke, yang pertama, wah ini nggak ada nama ya. Namanya Galaxy sama Xiaomi. Baik, Bapak kita bacakan ya, Ustadz. ya, oke. Assalamualaikum. Izin bertanya, Ustadz. Kasus teman saya, mayit istri, itu IRT, Ya, meninggal tahun 2000. Meninggalkan ya, suami, kemudian anak perempuan dua, dan orang tua. Di sini ibu orang tuanya. Kemudian ya, adik laki-laki, ada 2 adik. Adik laki-laki ada 2, kemudian adik perempuan ada 4. Nah, baru ya. kemudian 2 tahun kemudian orang tuanya meninggal. Harta sebelum Maksudnya mayat, Bapak ya. ya, Ya, yang- harta sebelum mayat meninggal belum dibagikan. Nah, yang ditanyakan ahli warisnya siapa saja? Karena kan anaknya perempuan semua. Jadi ibu atau orang tua dapat nggak Ustadz?
Dan kalau dapat, yang bagian ibu atau orang tuanya jadi dibagikan ke siapa? Syukron Ustaz. Itu dulu. Iya. Jadi ini yang meninggal adalah istri ya. Baik. Kemudian 2 tahun kemudian orang tuanya meninggal. Maksudnya ini si ibu ya, ibu mungkin meninggal ya berikutnya ya. Kemudian dua orang tuanya meninggal. Oh iya, orang tua ibu dalam kurung tadi. Maksudnya itu yang meninggal berikutnya siapa? Ibu kandung yang tadi itu ya, yang penerima waris atau siapa? Atau bapak kandungnya? Oke, izin mungkin Ya boleh, mungkin yang bertanya nambahin. itu boleh speak up ya, Ya, boleh diaktifkan di mic-nya. nggak apa-apa untuk memperjelas. Ya, Karena Galaxy A6 milik Ida. karena Kalau di langkah sini Galaxy A6. sebenarnya untuk belajar ilmu waris sangat mudah, hanya 4 langkah saja Bapak Ibu. Tapi langkah pertama ini penting biar nggak salah untuk dalam menjabarkan apa yang didapatkan nantinya. Boleh Bu apa Bu Ida kali yang punya ya, untuk memastikan saja. Kalau enggak nanti mungkin pakai ini terus ya. Oke, Halo, asumsi ya. Assalamualaikum Ustaz. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, saya. Ya, Iya, itu yang meninggalnya ibunya, karena orang Baik. tuanya tinggal ibunya. Nah, berarti dari ibunya berarti betul. Jadi Kemudian yang 2 tahun kemudian orang tuanya meninggal itu maksudnya ibu kandungnya ya. Ibu bukan kandungnya, itu istri ya, Oh, gitu ya. ibu Ya, ya. kandungnya, Oke. ibu kandung mayit ya, berarti. ibu kandung Jadi mayit. ya, jadi mayitnya itu adalah istri ya. Mayitnya adalah istri. Ketika wafatnya istri itu di tahun 2000 ya, tahun 2000. Ketika dia wafat, ahli waris yang ditinggalkan itu adalah suami, ya, ada suami. Kemudian ada anak perempuan 2, Iya, anak perempuan 2. Kemudian ada ibu kandung ya, ibu ada ibu kandung. kandung. Kemudian saudara kandung, saudara kandung. eh, Perempuannya 4, laki-lakinya 2. Perempuannya 4, saudara kandung laki-laki 2 ya. Iya, Saudara kandung laki-laki itu ada 2, yang perempuannya ada 4 ya. ada 4. Oke, ini saudara kandung ya. Nah, kalau seperti ini, ada anak suami dapat 1/4 ya. Kemudian anak perempuan ini itu ada 2 orang dapat 2/3. Ibu kandungnya dapat 1/6 ya. Saudara kandungnya ini dapat sisa ya, asobabil goiri, tapi pada kasus ini nanti sisanya sudah habis ya. Kenapa kita cari dulu KPK-nya? Ini nanti terjadi yang namanya disebut dengan aul ya. KPK-nya itu ada 12. 12 bagi 4 ini 3. 12 bagi 3, 4 kali 2 ini 8 ya. 12 bagi 2 ini 2. Ya, sehingga nanti totalnya 13. Ini dapatnya 0. Nah, jadi nanti saudara kandungnya itu tidak dapat bagian waris, dapatnya 0 ya. Nah, dari hartanya ini nanti suaminya itu dapat 3/13. Ya, jadi 3/13. Anak perempuannya dapat 8/13. Kemudian ibunya dapat 2/13. Nanti dikalikan hartanya aja ya, tinggal dikalikan berapa hartanya. Nah, kemudian berikutnya mayit kedua kan ibu kandungnya ya. Iya, Itu adalah ibu kandung. Nah, ketika meninggalnya ibu kandung ini posisinya sebagai istri ya. Apakah suaminya masih hidup? Enggak sudah ya? nggak ada. Sudah. Lalu apakah ada anak laki-lakinya, anak perempuan? Itu yang 4, yang 4 perempuan, perempuannya jadinya 5 sama yang mayit. Oh, maksudnya Oh, itu gitu ya. masih ada. Iya, Oh, maksudnya itu ini masih ada berarti ini ada laki-lakinya. anak Laki-laki laki-lakinya. 2, Berarti 2 ya. iya, Oh, anak sama perempuan 4 perempuannya ya. 4. Iya, Oh ya, inilah yang haknya itu ya. Ini tinggal 2/1. Ya, jadi yang laki-laki dapat 2/8, yang perempuan dapat 1/8. Nah gitu apanya. Jadi bagiannya istri ini, dari si bagian ya, orang tua itu, dari sebagian ibu itu iya, ya. Oh, iya, iya. Jadi ini bagiannya ini yang 2/13 ini itu nanti masuk ke sini. Ya, jadi yang laki-laki nanti dapat 2/18, yang perempuan dapat 1/18. oh iya, iya, iya. Iya, iya. Ya, syukron Apakah Ustaz. ada di antara anaknya yang wafat lebih dahulu? Nggak ada ya? Nggak ada, yang baru yang Nggak ada mayit ya. ini.
Ya, Iya, oke. Iya. iya. Oke, Itu saya walaupun lupa tadi yang ibu ya, rumah tangga juga enggak, itu hartanya maksudnya dibagi dulu berarti sama suaminya atau gimana? sama dengan ini tadi ya. Identifikasi hartanya sama dengan ini, Bu. Ya. Sama Oh, dengan yang tadi dijelaskan. Ibu tadi nyimak penjelasan ini ya. nyimak, Ya. ya. Iya. Ya, jadi sama Ya, dengan itu. ya, Cara makasih identifikasi Ustaz. harta. Ya, Makasih. sama-sama. Iya. Bisa kalau Nah, kemudian tambahan untuk Pak Hasrul tadi ya. Tadi saya lupa Pak Hasrul. Saudaranya mayit itu tadi yang di bagian bawah itu tadi kan ada di antara saudaranya yang sudah wafat lebih dahulu ya. Kemudian di situ ada keponakan. Nah, ini keponakan dia tidak dapat waris, jadi posisinya terhalang. Nah, untuk orang-orang yang terhalang ini pada level keponakan maupun saudara, nanti ketika bagi harta waris, nah itu tetap juga diberikan bagian, tetapi bagian yang tidak ditentukan. Itu disebutkan di dalam surah An-Nisa mendapatkan bagian harta waris, maka mereka ini juga kita berikan bagian harta, istilahnya itu mungkin istilahnya uang kasih sayang gitu ya, uang tali asi. Ya, bagi-bagi rezeki lah ya istilahnya. Nah, tetapi jumlahnya tidak ditentukan. Nah, mungkin ya uang apalah, uang apa istilahnya di masyarakat ya, uang kasih sayang lah ya yang diberikan kepada keluarga yang tidak mendapatkan bagian waris. Itu seperti yang disebutkan di surah An-Nisa ayat 8. Nah, itu sebagai tambahan aja ya untuk Pak Hasrul tadi. Iya, Oke, baik saya syukur. kembalikan ke ya sama-sama Pak Hasrul ya. Oke, baik Bapak Ibu. Baik. Nah, ini sebelum kita lanjut ya, ini masih ada satu pertanyaan dari Xiaomi. Nah, ini saya coba share dulu ya Bapak Ibu yang mungkin mau tahu tadi kan sebenarnya untuk mendapatkan seperti yang tadi diabarkan oleh Ustadz itu mudah kan ya. Sebenarnya tahu kita siapa saja penerima warisnya. Jadi dengan mendata saja. Jadi ada 4 langkah. Namun Bapak Ibu ada hal-hal penting yang perlu diketahui dalam ilmu waris ini ya. Pentingnya belajar waris ini kenapa? Nanti akan kita coba share dulu. Nah, ini Bapak Ibu kita coba share. Sudah keluar belum ya? Ini kita coba share. Nah, ini ya. Semoga sudah keluar. Nah, jadi hari ini kita coba share bagaimana untuk Bapak Ibu agar kita dalam kehidupan ini jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena kita mengambil ini fakta di lapangan banyak terjadi ya. Hal-hal yang tidak kita inginkan seperti ini ya. Ya dipicu harta warisan, satu keluarga akhirnya saling. Nah ini tentu kita nggak mau akhirnya nyawa yang melayang. Ya banyaklah cekcok antara ayah dan anak. Ya akhirnya berujung insiden yang tidak kita inginkan juga di sini. Nah juga ya itu antara ayah anak. Tapi ini juga sampai ke adik ipar juga bisa berhubungan. Nah makanya semua itu kalaulah kita coba kembalikan kepada syariat Islam dan kita juga pahami yang sebenarnya bagaimana semestinya, insya Allah kita bisa apa ini kita hindarilah hal-hal seperti ini. Nah, Bapak Ibu, kita ada kelas-kelas ini. Jadi sebenarnya ini sangat membantu. Nah, ini mungkin Bapak Ibu boleh kita dengarkan simak sama-sama. Pesan dari orang tua kita di sini beliau sudah berusia 80 tahun. Jadi ibu ini berusia 80 tapi ikut trainingnya offline Bapak Ibu. Nah, waktu itu eh, seharian dari pagi sampai sore. Alhamdulillah ibu ini bertahan yang tadinya kalau kata anaknya itu nggak biasanya jarang bisa bertahan untuk duduk terus. Tapi Alhamdulillah luar biasa dan pesan beliau ini sangat menginspirasi sama memotivasi juga Pak Ibu ya. Kita simak terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan informasi penting lainnya. Karena ada informasi penting yang akan kami sampaikan setelah ini. Oke, kita... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada hari ini saya sangat senang dan sangat gembira mendapat ilmu. Ya, terasa kekurangan ilmu itu. Betullah apa yang dikatakan Rasul. Tuntutlah ilmu itu dari ayunan sampai wiagahan. Jadi ibu udah mau 80, karena itulah ingin menuntut ilmu yang belum pernah ibu alami yang secara mendetail. Alhamdulillah ustadznya pun sabar. Kemudian apa yang ibu rasakan hari ini, rasanya kepingin muda kembali menghadapi ilmu ini. Ya di dalam mendengar ilmu tadi rasa menangis,
rasa ya kok terlambat lah aku mendapatkan ilmu ini. Mau ditanya malu, nggak ditanya kepingin, mau nanya gitu lah. Kenapa malu? Ya kenapa terlambat kali ilmu yang gini dituntut. Makanya pada Ananda semuanya, tuntutlah ilmu ini karena sangat besar manfaatnya untuk dunia dan akhirat kita. Terutama generasi penerus kita. Banyak yang kita lakukan kekurangan dan kelemahan, mungkin juga kesalahan. Maka marilah ya Ibu sarankan kepada yang mendengar, rasanya terasalah kita kelemahan dan kekurangan ya dalam ilmu ini. Yang terakhir, Ibu harapkan kepada Ananda yang masih berumur muda, apakah 20, apakah masih 50, ya sangat besar untuk meninggalkan ya generasi yang muda-muda, sehingga tak terjadilah para ini bersalah membaginya. Ya mudah-mudahan kita selamatlah dengan membagikan harta ini di dunia dan di akhirat untuk kita pertanggungjawabkan. Kullukum ra'in wa kullu mas'ulin an ra'yatihi. Setiap kamu pemimpin yaitu menuntut ilmu untuk anak dan generasi selanjutnya. Inilah yang dapat Ibu berikan. Mudah-mudahan kita yang mendengar pada hari ini jangan sampai di sini aja. Teruslah tuntut ilmu itu. Siapkan anakmu dengan ilmu. Ilmulah yang akan membahagiakan. Jangan kurangkan anak dengan kekayaan. Kekayaanlah yang akan menghancurkan anak-anak. Jadi saya kira ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ini informasi sekalian Bapak Ibu ya, bahwa insya Allah kita di Kafah Waris Center ini ada kelas-kelas juga. Jadi kita juga membuat acara konsultasi waris, kemudian ada juga seminar juga yang webinar gratis, dan ada juga seminar yang berbayar, dan juga training dan juga mentoring. Nah, mungkin informasi dalam waktu dekat ini insya Allah kita akan selenggarakan ada itu pentingnya belajar ilmu waris. Nah ini Bapak Ibu bisa lihat ya, kuasa ilmu waris ini jaga harta, jaga keluarga. Nah ini biaya normalnya 150.000 Bapak Ibu. Dan kita sudah berikan diskon 50% itu menjadi 75.000. Nah untuk yang Bapak Ibu mau ikutan, Bapak Ibu boleh langsung transfer nanti ke 39 ke nomor rekening yang ada atau nanti kita kirimkan di sini ke BSI ya. Nah, nanti bisa transfer ke BSI itu hanya dengan biaya 39.000 saja. Nah, Bapak Ibu bisa ikut ikut seminar waris ini, Bapak Ibu akan mendapatkan juga makalahnya. Jadi ada makalahnya, makalah materinya sama video seminarnya kita bisa dapatkan di sini. Nah, ini Bapak Ibu kapan waktunya? Insya Allah Sabtu 27 Juni 2026 ya. Sabtu nanti. Nah, Bapak Ibu kalau yang mau ikut ini sangat penting untuk dasarnya. Kenapa? Karena Bapak Ibu kalau mau belajar lebih jauh tentang sampai ke perhitungan, kita pahami dulu nih apa prinsip-prinsip waris Islam, kemudian rukun warisnya, sebab pewarisan, syarat pewarisan, dan lain-lainnya. Sampai Bapak Ibu mengenal ternyata untuk mempelajari waris ini hanya melalui 4 langkah mudah yang Kafah Waris Center buatkan untuk Bapak Ibu, dan itu menggunakan teknik mind mapping. Jadi Bapak Ibu tidak perlu menghafal, Insya Allah bisa hafal tanpa menghafal. Nah Bapak Ibu seperti di background saya itu, Bapak Ibu bisa seperti itu ya, nggak perlu belajar mind mappingnya sih, tapi Bapak Ibu tinggal menggunakan karena memetakan di pikiran. Nah Bapak Ibu bisa ikut ini, Insya Allah Sabtu, dan nanti juga kita ada kelas khusus. Nah Bapak Ibu nah ini spesial ya, ini bisa diingat ya 75.000. Nah ini 135.000. Nah kalau ini berbedanya Bapak Ibu, dia program mentoring yang kita bantu Bapak Ibu belajar dengan video kita berikan setiap harinya selama 15 kali ya, 15 hari. Jadi mulai tanggal 1 sampai 15 Juli 2026, Bapak Ibu akan mendapatkan
video pembelajaran yang akan diberikan tahap demi tahap. Nah, jadi ini sangat berguna untuk mereka yang punya kesibukan. Jadi kalau memang yang kesulitan ikut Zoom, solusinya ini kami buatkan. Jadi sebenarnya ini solusi bagi yang Bapak Ibu sebelumnya ada kelas training, tapi kesulitan ikut training maka bisa ikut Zoom. Ya, baik itu dari segi waktu dan juga ada dari segi finansial. Dari segi finansial ini karena kalau training itu khusus, ya Bapak Ibu namanya training ya, latihan, maka itu memang biayanya khusus. Tapi dengan Bapak Ibu yang ternyata ada kebutuhan juga, kita buatlah harganya yang sangat terjangkau, yaitu ya normalnya itu 350.000, kita sudah kasih promo itu biasanya 175.000. Nah sekarang kita berikan lagi istimewa hanya 135.000 saja. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, di sini kalau di mentoring ini Bapak Ibu sudah masuk sebenarnya ke pembelajaran 4 langkah mudah, namun memang tidak via Zoom. Jadi sekali lagi sangat membantu Bapak Ibu untuk yang punya kesibukan. Kenapa? Karena waktu belajarnya fleksibel Bapak Ibu. Kapan saja, dari mana saja bisa. Artinya selama ada koneksi internet, insya Allah pagi ya sebelum siang itu kami berikan, kalau tidak ada halangan ya koneksi dan lainnya, maka kami sudah berikan materi, Bapak Ibu bisa pelajari. Pelajarinya bisa juga begitu dapat materi langsung dipelajari paginya atau bisa saja siangnya. Atau karena sibuk kerja dan belajar misalnya ya bisa saja sorenya. Tapi ada latihan-latihan kami berikan dan latihan inilah yang di kita mentoring Bapak Ibu akan kami pandu ya kami koreksi dan nanti Bapak Ibu bisa ikuti terus latihan-latihannya. Ada jawabannya ya nanti kami berikan. Nah ini untuk mentoring. Nah 135.000 khusus Bapak Ibu ya. Kalau ada yang mau ikut ini kesempatan karena tidak setiap bulan Bapak Ibu ini kita adakan. Jadi ini Alhamdulillah ada lagi kelasnya di bulan Juli. Kemudian sebagai informasi khusus Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini. Nah ini istimewa ya. Kita selalu berikan kepada Bapak Ibu yang sudah mau meluangkan waktunya termasuk malam hari ini. Ya kami berikan istimewa yang tadinya 350.000 ini kita coret. Ya, nah Bapak Ibu sudah kita kasih harga khusus 175.000. Nah khusus Bapak Ibu tadi kita sudah berikan harga khusus berapa? 135.000 ya. Nah, tapi yang transfer malam ini Bapak Ibu dapat bonus seminar pentingnya belajar ilmu waris tadi. Nah, Bapak Ibu, tadi harga seminar kita kan 75.000 tuh atau 39.000 Bapak Ibu ya atau 40.000 kurang 1.000 ya. Nah, Bapak Ibu bisa dapatkan gratis. Ya, artinya Bapak Ibu sudah hemat ya. Hanya dengan bayar 135.000 bukan 175 ya. Ini kita nggak pakai untuk Bapak Ibu malam hari ini. Bayar 135.000 maka Bapak Ibu bisa dapatkan seminar yang tadi gratis. Ya, untuk itu Bapak Ibu langsung saja transfer ke rekening BSI, nomor rekeningnya 7108550648. Nah, Bapak Ibu boleh ambil yang kelas seminarnya saja 39.000 atau mau gratis 39.000-nya langsung ambil kelas seminar ini. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu ambil kelas, maaf, kelas mentoring. Ketika Bapak Ibu ambil kelas mentoring ini, maka kami berikan gratis untuk seminar tadi yang bayar 39.000 untuk promonya. Jadi sekali lagi silakan capture atau dipoto, di screenshot juga boleh atau apalah yang memudahkan. Nah, langsung transfer 135.000 maka nanti Sabtu malam Ahad Bapak Ibu sudah dapatkan belajar gratis. Tetap dapat makalah bonusnya, tetap dapat makalah dan video tetap dapat. Oke, Bapak Ibu, itu informasinya. Dan berikutnya, Bapak Ibu, jika masih ada, kalau seandainya di sini belum sempat dapat nih, atau mungkin yang Ustadz saya nggak mau eh, di depan umum, saya mau privat. Nah, itu boleh, privasi ya mungkin ya. Nah, kami juga memberikan secara privat, dan ini kami sudah banyak lakukan, Bapak Ibu, di mana-mana. Dan Alhamdulillah, salah satu kesultanan yang ada di Nusantara, Sultan Delhi kita bilang, itu juga sudah Assalamualaikum menyampaikan ya. Bapak warahmatullahi Ibu bisa kita wabarakatuh. tonton dulu ini. Saya Insinyur Tengku Rajadi Pansa selaku Ketua Yayasan Sultan Mahmud Ar-Rasyid. Bersama ini menerangkan bahwa pembagian waris dari Sultan Mahmud Ar-Rasyid, pendiri Istana Medan yang telah wafat tahun 1924, sudah selesai. Dibuat oleh Ustadz Yusran Ramli dan sudah diperiksa dan dinyatakan sesuai dengan hukum faraid oleh Majelis Ulama Indonesia Kota Medan. Kami, ahli waris Sultan Mahmud Ar-Rasyid, lebih kurang 300 orang, mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ustadz Yusran Ramli. Semoga pembagian waris sesuai faraid ini memberi keberkahan bagi keluarga besar kami di Istana Maimun Medan.
Ini kalau kita ingin Wabillahi taufiq secara wal hidayah. khusus, ketemu Wassalamualaikum langsung bisa warahmatullahi ya. wabarakatuh. Kebetulan kami di Medan bisa ketemu langsung. Nah ini bagi Bapak Ibu ternyata berjauhan, ya mungkin ada di timur sana, di Papua, Sulawesi, Kalimantan, Jawa, maka kita bisa berikan private solusinya ya dengan ada 3 cara ya. Ada call, video call, atau Zoom. Nah, ini kita insya Allah tidak seperti yang kalau Pak Ibu tadi ada juga yang nanya kalau ke notaris gimana dan lain. Kita nggak sampai ke jalur hukum notaris dan lainnya, tapi kita secara hukum syar'i tadi dan kita buka mulai dari 200.000 saja. Nah, bagaimana paketnya? Bapak Ibu boleh pilih ya. Tadi ada paket A, kita bilang konsultasi via call WhatsApp ya. Bapak Ibu bisa akan mendapatkan sama. Ya, Bapak Ibu berikan datanya, kita kasih penjelasannya dan kasusnya dihadapi apa. Nah, kita berikan. Atau paket B, Bapak Ibu dengan video call. Nah, kalau video call, Bapak Ibu bisa langsung nanti ya Bapak Ibu akan mendapatkan catatan ya, Ustaz akan membuat catatan. Nah, hasil diskusinya itu akan diberikan. Tapi Bapak Ibu mungkin ada saudara juga yang mau ikut berjauhan, maka ini juga akan sangat membantu dengan adanya Zoom meeting seperti kita buat malam ini. Jadi ada mungkin saudara di Jakarta, ada yang di Surabaya, ada yang di Pekanbaru, maka bisa kumpul di Zoom meeting ini. Nah, kelebihannya lagi rekaman Bapak Ibu nanti Ustadz kan langsung seperti di layar nih. Bapak Ibu di papan tulis lihat Ustadz mengerjakannya. Nah, itu rekamannya semua akan diberikan. Nah, ini paket C. Nah, ini kita sangat terjangkau insya Allah bagi Bapak Ibu yang mau langsung saja hubungi 0853 5551 7722. Nah, ya silakan ya dihubungi nanti insya Allah akan kita sampaikan. Barangkali itu untuk informasi-informasinya. Dan kita kembalikan kepada pertanyaan selanjutnya. Untuk ini kita akan cek WhatsApp tadi masih ada satu lagi dari Xiaomi. Oke, untuk lanjutan, oke ini mungkin sebelum kita lanjut ke Xiaomi ada kalau pertanyaan lanjutan ada insya Allah, tapi kemarin sudah selesai dan insya Allah akan ada lagi di semester berikutnya. Oke, untuk seminar, oke kita ini dulu ya pertanyaan dari yang atas dulu Xiaomi ya, untuk berikutnya menyusul. Eh, Ustaz, standby ya. Ini pertanyaan dari Bapak Ibu siapa nanti boleh ya, Xiaomi di sini. Bismillah, Ustaz, Ana mau tanya, mayit wafat meninggalkan istri, ya, kemudian ibu, kemudian bapak dan 2 saudara kandung. Itu Ustaz. Kita ulangi ya. Mayit wafat meninggalkan istri, berarti mayitnya suami ya. Meninggalkan istri, kemudian ibu, kemudian masih ada bapaknya juga, ibu bapak ya, ibu sama bapak. Kemudian 2 saudara kandung laki-laki, 1 saudara perempuan kandung, dan 1 saudara perempuan satu bapak. 1 saudara perempuan satu bapak. Bagaimana cara membagi warisnya, Ustadz? Nah itu. Ya, Fadil, Ustadz. oke, baik. Yang wafat itu adalah suami ya. Meninggalkan ahli waris seorang istri, ibu, bapak, 2 saudara kandung laki-laki, 1 saudara kandung perempuan, 1 saudara perempuan satu bapak ya. Eh, oke, baik ya. Nah, untuk istri ya, karena ada ini kan tidak ada anaknya ya, tidak ada anaknya. Maka istri itu dapat yang seperempat ya. Nah, kemudian ibu kandung ya, ketika jumlah saudara lebih dari 1, ibu kandung ini dapat 1/6. Nah, karena tidak punya anak sama sekali, maka bapak kandung dapat asoba atau sisa. Nah, ya. Nah, dalam pembagian waris ketika bapak kandung masih hidup, maka semua saudara ini terhalang. Ya, semua saudara itu terhalang. Nah, gitu ya. Sehingga nanti bagian warisnya cuma ini saja ya. Jadi istri 1/4, ibu kandung 1/6, nanti bapak dapat sisa ya. Kalau misalnya hartanya anggap aja 120 juta, anggap aja ya. Ini kita tinggal kali aja ya. Kali 120. Berarti 120 bagi 4 ini dapat 30. Ini dapat 20. Berarti sisanya tinggal berapa itu? 120 dikurangi 50. Berarti berapa sisanya? 70 ya? Nah, gitu ya. Nah, seperti ini. Untuk
eh, apa tadi? Xiaomi. Ya betul ya, Pak Rahmat ya. Ya, Iya, Xiaomi, akun Xiaomi. akunnya Oke, seperti itu ya. mungkin kalau ada yang mau ditanyakan boleh open mic nggak apa-apa Ya, silakan boleh Bapak Ibu. akun Xiaomi nanti boleh silakan Ada yang mau boleh ditanya dibuka mic-nya tambahkan ya. masih ready standby? Siapa tahu masih ada yang nggak pas atau kurang, silakan kita kasih kesempatan. Tapi kalau cukup, berarti kita lanjutkan ke berikutnya. Gimana? Ada? Kita cek dulu ya, ada nggak Xiaomi? Xiaomi. Ada ini. Masih ada, ya. Masih ada Bagaimana, ya akun Bapak Ibu? Xiaomi. Oke, berarti kalau nggak ada berarti kita sudah oke ya. Iya, Semoga ada cukup jelas gini ya Bapak Ibu ya. Karena ini, jadi oke. nanti Bapak Ibu kalau belajar mewaris itu dengan 4 langkah itu, nah kita selain mendata, kemudian, cukup jelas, sudah dijawab Ustaz. Sudah cukup jelas Ustaz. Syukran. Oke, baik ya. Oke, Ya, jadi ada yang terhalang, itu juga kita akan belajar. Jadi walaupun ada 25 penerima waris ya, tapi tidak semuanya. Kita kita pakai pakai istilah juga ada ring satu gitu. Jadi ring satu itulah yang tentu orang-orang yang akan mendapatkannya. Nah, Bapak Ibu, oke kita lanjut dulu. Pertanyaan berikutnya di sini kita bacakan kembali dari atas. Ibu Anita di Ustadz, kalau lanjutan ada lagi, ada insya Allah. Kemarin mungkin Ibu nggak ini ya, nggak nyimak atau gimana, kita udah kirimkan terus di grup itu ada. Di grup baik itu grup yang umum maupun grup yang khusus. Nah, nanti kalau Bapak Ibu ikuti saja yang sudah ikut training waris maupun mentoring, kita kasih em, apa Pak, ya training waris lanjutan ini ada lanjutan satu atau kedua itu boleh mana saja didahulukan. Nah, insya Allah karena kita baru selesai, kemungkinan baru menjelang bulan akhir tahun 12 baru ya. ada ya. Ya, Menjelang akhir bulan tahun itu 12. kemudian ada lagi. Biasanya bulan 12. Nanti kami kabari Ibu ya. Oke itu. Ya. Kemudian Pak Didin Wahyudin, Assalamualaikum Ustadz, apakah ikut yang 335 dapat sertifikat? Nah, kita belum dapat untuk seminar dan mentoring. Insya Allah kalau Bapak mau sertifikat, kita di kelas training Pak. Di training. Nah, kapan itu? Insya Allah bulan Agustus. Hanya kita bertahap nih. Karena gini, kalau Bapak memang ada keinginan ikut 5 kali pertemuan via Zoom, itu memang bisa, dan itu biasanya orang lebih senang, lebih apa ya, karena langsung berhadapan seperti ini dengan Ustadz. Jadi Ya, Bapak Ibu ini belajarnya langsung pakai papan langsung di tulis ya. papan tulis ini. Jadi Bapak Ibu seperti di kelas, makanya kalau ada peserta mengatakan kita enaknya belajar di Kafawari Center ini walaupun online tapi serasa offline, jadi berasanya seperti offline. Jadi berhadapan langsung. Nah, Bapak Ibu boleh langsung ikut andil, terlibat, bertanya, dan ada latihan-latihannya. Nah, itu kelas training, insya Allah di bulan Agustus baru dibuka kelasnya, Pak. Kalau Bapak mau buka, mau cek, nanti boleh cek di web kita, www.kafahwaricenter.com, nanti kita ketikkan di sini. Oke, itu ya. Hubungan saya seorang advokat untuk meyakinkan klien-klien konsultan. Nah, kalau untuk advokat yang sudah banyak ikut memang di training, Pak. Karena kalau mentoring ini kan sistemnya hanya video rekaman yang kami berikan. Nah, kalau Bapak mau yang sudah banyak diikuti sama ya yang bagian yang sama seperti Bapak itu di training. Kemarin juga di training waris lanjutan kedua juga ada itu, Ustadz ya kemarin ya. Pak Advokat ada ya. advokat itu banyak Setiap kelas ikut. ada, selalu ada Setiap, advokat. setiap kita buka kelas Ya. selalu ada. Dan Hakim itu juga mungkin. ada. Nah ya, jadi itu kelas training Pak Didin ya. Nanti boleh Pak Didin simpan nomor saya 0853 5551 7722. Mungkin saya nggak tahu dapat dari mana kan kita sebar semuanya tadi informasi ini. Oke, berikutnya pertanyaan. Udah cukup jelas. Oh, udah ya, tadi itu. Oke, itu terakhir ya dari Pak Didin. Oke, mungkin waktunya sudah larut ya. Kalau di Mamuju ini udah jam berapa ini ya? Kalau jam setengah Setengah 11 11 ya. ya. Oke, Bapak Ibu nih. Jadi memang untuk konsultasi ini kita khusus konsultasi. Insya Allah Bapak Ibu yang kita umum orang awam ini Bapak Ibu, Insya Allah kalau Bapak Ibu ingin betul-betul bagaimana sih sebenarnya belajar waris, kita ada kelasnya di Sabtu malam Ahad itu betul-betul mencerahkan Bapak Ibu agar betul-betul paham bagaimana belajar waris ini. Nah itu Bapak Ibu bisa nanti dapatkan di Sabtu malam Ahad. Kita akan buka ternyata dengan 4 langkah ini itu sangat membantu Insya Allah ya 4 langkah mudah itu.
Nah, itu barangkali informasinya. Dan mungkin sebelum kita tutup, ada mungkin dari Ustaz tambahan? Gimana? Ya, oke, baik. Jadi buat Bapak Ibu, eh, kalau mentornya diikuti, nanti insya Allah akan ada ilmu dasar yang diperoleh, mulai dari bagaimana cara porsi warisnya. Nah, nanti di mentoring itu kita juga ada Zoom-nya, tapi cuma 1 kali ya. Nah, nanti setelah ikut mentoring, nanti ketika buka kelas training, nanti ikut lagi di kelas trainingnya, karena nanti di kelas training itu kita langsung seperti ini belajarnya. Nah, gitu ya. Nah, nanti alumni mentoring nanti akan dapat harga khusus lah ya ketika lanjut ke training. Nah, seperti itu. Supaya nanti ilmunya itu lengkap dan kita langsung praktek ya. Jadi kalau di kelas training kita full praktek. Mulai dari awal pertemuan pertama kita langsung praktek ya sampai dengan pertemuan terakhir. Nah, kita pakai teknik mind mapping. Jadi kita tidak menghafal calon ahli waris berikut porsinya, tetapi kita pakai teknik mind mapping. Jadi dengan teknik mind mapping itu, insya Allah kita bisa ingat seluruh calon ahli waris berikut porsinya, meskipun tanpa dihafal ya. Jadi cukup kita buat pemetaan lalu diulang. Nah, jadi kita pakai teknik mind mapping plus teknik repetisi. Nah, nanti itu akan melatih memori kita untuk mengingat siapa saja calon ahli waris dan berapa porsinya ya, dapat itu. Nah, yang paling penting sebenarnya Bapak Ibu, motivasi kita belajar ilmu waris ini, yang pertama kita ingin melaksanakan wasiatnya Nabi. Nah, apa itu? Ta'allamul fara'idah wa 'allimuhun nasa. Jadi hendaklah kalian belajar ilmu faraid dan ajarkan ilmu ini kepada orang lain. Nah, yang kemudian yang kedua, motivasi kita tentu saja adalah bahwa Nabi mengabarkan kepada kita bahwa ilmu faraid ini atau ilmu waris ini akan menjadi ilmu yang pertama kali akan Allah angkat dari muka bumi ini. Ya, jadi Nabi sebutkan wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati. Jadi inilah ilmu yang pertama kali nanti akan Allah angkat dari muka bumi ini. Nah, ketika ilmu ini diangkat, kata Nabi, itu akan muncul banyak perselisihan ya. Hatta yakhtalifal isnani fil faridah. Akan muncul banyak sekali perselisihan, bahkan mungkin ada 2 orang yang itu saudara kandung yang akan berselisih. Nah, kenapa itu terjadi? Karena la yajidani mayyak dibiha. Mereka tidak menemukan lagi orang yang kemudian paham ilmu faraid sampai ke detailnya yang kemudian bisa menyelesaikan pembagian warisnya sesuai dengan hukum faraid. Ya, maka bagi Bapak Ibu sekalian yang bisa menguasai ilmu ini, itu kita akan mendapatkan keutamaan bahwa kita akan membantu masyarakat di saat masyarakat itu sangat kekurangan orang yang menguasai ilmu ini. Dan ada keutamaan yang sangat besar ya yang akan dijanjikan oleh Allah, yaitu apa? Keutamaan untuk mendapatkan pahala melaksanakan apa yang disebut dengan fardu kifayah. Ya, jadi ketika kewajiban itu diwajibkan kepada seluruh orang, lalu kemudian ada 1 orang yang kemudian mengangkatnya, melaksanakannya, maka dia akan mendapatkan keutamaan mengangkat dosa orang 1 kampung. Nah, ini apa namanya? Keutamaan yang sangat luar biasa, Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena nanti di akhirat ya, di akhirat itu kita sangat membutuhkan kesaksian kebaikan dari banyak orang ya. Jadi bisa bayangkan Bapak Ibu kalau misalnya kita tinggal di sebuah kampung, di daerah kita penduduknya ada 1 juta orang misalnya, lalu kemudian kitalah yang kemudian menjadi referensi bagi orang untuk menyelesaikan persoalan waris ya. Sehingga 1 kampung kita yang 1 juta orang itu akan nanti bersaksi di akhirat ya, bahwa sesungguhnya kitalah yang kemudian membantu pembagian waris itu, sehingga yang tadinya 1 kampung ini memiliki kewajiban, lalu kemudian kita yang melaksanakan, akhirnya kemudian kewajiban mereka itu terangkat oleh pelaksanaan oleh kita. Sehingga mereka gugur dari dosa ketika tidak melaksanakan itu ya. Jadi Masya Allah ya, ini sangat luar biasa. Karena kita sangat membutuhkan apa namanya pahala-pahala yang sifatnya jariah seperti ini. Oke, mungkin ini sebagai apa ya? Sebagai motivasi saja buat kita untuk kemudian belajar ilmu faraid ini.
Oke, baik. Mungkin saya kembalikan ke Pak Oke, Rahmat baik. ya, Ya, seperti syukur itu. Ustaz. Bapak Ibu, jadi alangkah baiknya Bapak Ibu langsung ambil kesempatan ini dan Bapak Ibu di sini kita akan ada kelas-kelas ini. Kalau mungkin kelas trainingnya belum sanggup untuk mengikutinya, ya kita ambil kelas mentoringnya. Tapi kelas yang tadi seminar kita buat itu Bapak Ibu untuk membuka ya. Kalau seandainya ini gimana sih pembelajaran di Kavawari Center? Nah, dengan Bapak Ibu ikut seminar itu, Bapak Ibu langsung tercerahkan insya Allah, oh ternyata inilah hanya dengan 4 langkah saja itu bisa kita menyelesaikan kasus waris ya. Nah itu Bapak Ibu kita akan coba bukakan ya, karena kebanyakan orang kan kalau belajar waris itu katanya mumet jelimet, nggak usah lah belajar waris, kita tanya aja sama ustaz atau sama nanti pengadilan. Nah kita kan sayang ya, padahal itu sebenarnya bisa kita semua insya Allah. Nah Bapak Ibu caranya gimana? Mungkin di background saya ini. Inilah mind mapping yang Bapak Ibu nanti akan dapatkan ya. Jadi dipetakan, Bapak Ibu nggak perlu menghafal. Jadi Bapak Ibu udah paham di mana suami, istri, di atas itu kan kita kebayang ada bapak, ada ibu, ada kakek, nenek, di bawah ada anak, terus bawahnya lagi cucu. Nah, ini yang kita petakan Bapak Ibu. Jadi tidak perlu menghafal. Nah, nanti di 4 langkah itu akan lebih jelas, insya Allah Sabtu malam Ahad. Oke, untuk itu langsung saja hubungin nomor 0853 55517722 yang sudah dikirimkan tadi. Insya Allah kalau Bapak Ibu yang sudah masuk grup, nanti kita kirimkan juga infonya di grup. Itu saja untuk pertemuan malam hari ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf atas semua kesalahan kurangan. Mari kita tutup dengan bacakan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wabihamdika. Assalamualaikum. Terima kasih sekali Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke, sampai jumpa warahmatullahi di pertemuan wabarakatuh. berikutnya Bapak Ibu ya. Kita izin close.